Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saja sudah menunjukkan kekurangannya. Saya dari pihak Harlo juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat sore. Kami dari kelompok 4, saya Dewi Nopitasari, ada Kak Desi Yunaini, dan juga ada Kak Yodia Alfikri. Ada yang baru nih di Polik. Kita kedatangan tamu, idol lagi. Keisha Lepron kak. Ih mentang-mentang gue dari pedalaman gitu ya. Apa hubungannya? Tepuk tangan dulu. Gimana rasanya dari orang kabupaten yang datang? Gue gak pernah ngomong kayak gitu, masa iya sih? Gak apa-apa, emang kamu gede di mana sih? Aku belum baca-baca tentang kamu. Bohong banget, aku lahir dan besar di Malang. Malang. Oh. Oke, terus Gak ngapak gitu sih, itu logat lu ngapak sih. Hah? Salah, Ngapak? beda server. Gak ada yang ngapak, ini bahasa Indonesia yang Iya lu atur deh kak, terserah deh. Baru mulai ya? Iya. Gue udah gak kuat. Oh gede di Malang. Apanya? Gedeinnya di Malang. Ininya, keluarganya gede di Malang. Kamunya gede di Malang. Ke Jakarta itu di umur berapa? Tebak. Please. Anak babi kan ini kita lagi podcast ya. Coba ya, ini gue umur berapa sih? 16, 17. 16, 17 sekitar 4 tahun yang lalu. Itu Emang kok lu tahu sekarang gue umur 20? ada research namanya. Oh keren. Iya. Makasih ya dari research. Karena kamu anak ngalam, anak Malang. Kok bisa sih ngomong gue lo? Ada yang pernah bilang gak cocok gak? Ngomong gue lo. Pernah. Kenapa masih dilanjutin? Dulu tuh Dengerin dong. sabar ada kisahnya. Oh, ada kisah ya? Cerita. Ceritakan dulu. Aku tuh syuting dulu, sempet sambil syuting series terus film gitu. Kan harus lo gue kan karena anak Jakarta gitu. Kita kan Jakarta sentrik emang. Jadi gue awal-awal syuting tuh bukan ngafalin skripnya. Ngafalin? Bukan memperdalam karakter. Tapi gue tiap malam kayak lo gue gitu. Karena awal-awal kayak lo gue gitu. Kan jelek kan? Tapi itu ntar ditonton, jadi latihan mulu. Terus orang-orang tuh kalau ngomong aku kamu tuh kayak baper gitu loh. Cowok-cowok di dunia ini. Di dunia ini? Iya. Lu gak ya? Enggak sih. Ya udah. Berarti lu Orang bukan bule salah gak satu ngerti dunia. aku kamu. Ngerti kok, gue ajarin dulu. Semua itu butuh proses aja sih. Gak apa-apa, di sini kamu boleh menjadi diri kamu. Kalau gak mau pakai lo gue juga gak apa-apa. Soalnya makasih ya. terdengar aneh. Oh iya. Itu apakah itu hinaan? Enggak, itu pujian. Oh iya. Iya, pujian buat orang kabupaten. Kita lanjut. Apa kabar? Apa kabar? Apa aku bilang? Apa kabar Keisha? Baik, kakak apa kabar? Baik, kamu sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya, promo album, radio keliling-keliling. Oh congrats ya, baru rilis Lefron K ya? Belum selesai ngomongnya. Iya, kan aku congratsin. Itu Oh kan iya, aku makasih. patahin sebelum lupa. Udah lupa sekarang. Ya, lanjutin. Aku udah lupa lanjutannya apa. Gimana sih? Oh lagi prepare ini, selain lagi keliling-keliling radio, off air. Lagi prepare mau syuting film juga. Film? Rahasia, gak usah nanya. Ngerti kamu nanya kan? Enggak, film. Kok ada yang mau hire? Itu, pertanyaanku itu. Kan tetap pertanyaan. Iya kan bukan film apa? Ya udah. Keren. Makasih. Berapa lama belajar ngomong gue lo? Gak usah nanya. Itu tersinggung udah, sakit hati. Wah udah jam segini, thank you banget Keisha udah datang. Makasih. Thank you banget ya udah datang ya. Oke kita enggak ngomongin Lefron K dulu. Album. Kenapa Apa yang bikin kamu akhirnya memutuskan untuk rilis album dengan nama Lefron K karena aku kan self-centered jadi aku pengen Iso tahu lu. ya nggak tahu kan. Minimal nanya dulu Lefron Karti apa. Tadi ditanya bilang nggak mau jawab rahasia nggak tahu gitu. Lefron K itu bukan self-centered. Oh bukan itu apa Jadi tuh? Keisha tuh ada buah hati. Keisha buah hati. Lefron K ini singkatan nama mama sama papa. Wow. Keren gak? Leo So tau. Veronica. So tau Iya banget. kan? So tau. Lefron K. Kak gak semua lu tahu di dunia nih. Minimal dengerin orang dulu. Oke.
Lovernya tuh Levi sama Hafron. Jadi buah hati Levi dan Hafron. Jadi itu bukan Kakaknya apa? kakak adek. Kenapa sih? Masuk akal gak? Masuk akal, masuk akal. Makasih. Itu spontan sih. Uhuy. Tahu-tahuan lo anak 20 tahun spontan. Kenapa uhuy. sih? Emang pernah nonton? Pernah. Siapa yang bawain acaranya? Windas. Siapa yang bawain acaranya? Kita bahas acara orang lain apa bahas apa sih di sini tuh? Nanya siapa yang Kenapa bawa harus semua acara. ditanyain sih? Namanya kan interview. Oh ini namanya interview ya? Sama. Boleh gak ini jadi idol terakhir gue? Enggak, kalian tuh di Siapa sih yang idol. udah kesini? Ziva, Tiara. Gak usah baik nanya. Kalian tuh di idol tuh di brainwash ya? Buat Iya. jadi Jujur ya? aneh. Iya. Aneh semua ya? Semuanya. Kecuali aku sih. Makasih. Iya semuanya. Kecuali aku tahu. Siapa yang udah kesini tuh? Oh Lini sama Iki pas itu ya. Malini, Ziva, Ziva, Tiara. Tiara. Udah. Kamu keempat. Berarti kan masih sebagian kecil dari kami gitu. Kenapa kamu memutuskan kalau kita aneh? Kan pukul rata. Kenapa gitu sih mainnya? Indonesia. Lu Indonesia? Apa sih? Ya, gue jadi pusing. Boleh gak? Enggak. Salah ya? Profesional Marlo. Profesional. Waktu itu Tiara sama Ziva kesini. Sempat Apa yang ngobrolin. Boleh gak balas gak? Boleh gak balas gak? Tunggu. Minimal Salah ya? dengerin. Minimal dengerin. Siap salah. Waktu itu Tiara sama Ziva kesini. Sempat. Apa yang dilakukan? Kita ada games. Oh gitu. Cerita deh apa yang lu mau ngomong nih? Gak mau. Ditanya dulu dong. Kan mau dikejar cewek. Salah ya? Salah lagi di sini. Nggak, gue lagi nyari apa ya yang bisa gue tanya ya yang Nggak dia bisa. kira-kira mau jawab gitu. Gak ada sih. Ya ngapain di sini? Disuruh. Gak serius. Nenek ntar dimarahin. Yuk. Oke, mari kita lanjutkan dengan serius obrolan kita ini. Selama berkarir. Enggak, waktu itu Ziva sama Tiara para kesini. Dia cerita momen horor waktu di karantina. Yang mana tuh? Ya ada cerita mereka, maksudnya kamu ada cerita juga yang ngerasain horor gak di karantina? Dia cerita yang mana? Yang suara lari di hall. Aku sekamar sama siapa ya? Oh, aku sekamar sama Tiara deh kalau gak salah waktu itu. Lagi ada orang kerasukan gitu di depan. Iya dia cerita Oh, itu ya udah juga. gak usah diulang gak sih? Kayak kata aja. Kan nanya ada lagi gak? Enggak. Itu Tiara tuh takut banget. Dia kayak langsung tutupan selimut gitu, si bodoh. Nah kan kayak, oke ini ada Pertanyaannya apa bukan yang terjadi? Tiara Apa yang terjadi? ngapain, ada cerita lain. Enggak, aku emang mau menjelek-jelekan Tiara aja, emang gak boleh ya? Tiara kenapa Tiara? Tutupan selimut. Bego banget tutupan selimut gitu. Ada apa? Enggak, gak jadi deh. Udah gak mood. Apa tuh? Suara apa tuh? Apa hal yang bisa dipelajari waktu di Idol untuk karir yang sekarang? Semuanya sih. Segala hal. Lagi sebagai orang kabupaten ya. Next question. Selama lu berkarir pernah ngerasain demam panggung gak sih? Oh sangat. Dan gimana cara mengatasinya? Meditasi. Oke. Hal apa yang paling lu nikmatin sebagai musisi? Ada pilihan abjad aja gak sih biar lebih cepet? Kayak bla bla bla. Jadi Enggak, saya interview orang yang mau diinterview kok. Oh iya. Kalau kelihatan gak mau, ya saya baca aja. Iya. Secara profesional. Oke. Ada hal yang paling lu nikmatin gak sebagai musisi? Nyanyi, salah ya? Bener kok. Next. Nyanyi. Salah ya? Kalau cara lu menghadapi haters dan komentar negatif gimana? Memang harus dihadapin ya? Nggak harus ya. Ya kayak biarin aja gak sih? Tapi kalau ada. Apa? Didiemin aja. Iya, karena makin kita, misalnya kita ngebales tuh makin rame, makin bacot. Benar sih. Setuju gak? Karena kan mereka cuma mau atensi biasanya. Benar, cuman butuh perhatian aja. Kasian ya? Next question. Hal apa yang membuat lu ingin terus berkarir di industri musik? Ya karena mau berkarir. Salah lagi? Nggak ada salah, nggak ada Makasih, benar di sini makasih. kan. Makasih.
Hal apa yang membuat lu ingin terus berkarir di industri musik selain bermusik? Maksud Kayak lo, misalkan mengembangkan musisi Indonesia yang masih muda untuk lebih berani nggak membuat seindah itu karya. sih jawaban aku. Enggak ya? Ya karena pengen aja emang gak boleh. Boleh. Ada yang bilang gak boleh kan cuman interview namanya nanya. Ya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah kan? Iya makasih. Ada nggak gigs atau penampilan yang paling berkesan? Dari yang paling buruk sampai yang paling baik? Ada. Kan lu cuma tanya ada apa enggak, gue coba ada. Boleh diceritain? Oh minta diceritain. Ada. Ada. Album. Sabar. Sabar. Yang paling buruk ada. Ada. Yang pas fals-fals tuh. Itu kan buruk. Yang paling berkesan pas. Ya apa yang paling buruk? Pas fals. Oh. Kenapa? Yang nggak Kenapa lu perjelas sih? nggak nyampe nadanya itu ya? Nggak nyampe kok. Cuma salah aja. Itu kan Cuman nggak viral tuh. tepat. Itu kan viral. Ih siapa bilang? Emang. Ya lanjut aja deh. Kita selesaikan. Lu tau gak kejadian itu? Nggak tahu makanya diceritain. Please tahu dong. Kalau lu tahu gue seru ceritanya. Tahu kejadiannya. Enggak mau. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana etika mereka saat sedang podcast tersebut. Kita membahas etika YouTube ini guna memenuhi tugas public speaking kita. Jadi, gimana nih menurut kalian etika dari kedua belah pihak yang ada di cuplikan tadi? Menurut kalian gimana nih, Kak Yodia sama Kak Desi Yuna ini? Nah, menurut saya dari awal saja sudah menunjukkan kurangnya etika Keisha ini, di mana dia lebih muda dari lawan bicaranya, seperti agak kurang sopan ya. Untuk berbicara dengan bahasa lu gua, mungkin untuk berbicara dengan teman sejawatnya masih oke lah. Tapi ini dengan orang yang lebih dewasa, sepertinya agak kurang sopan. Bahkan mungkin tidak sopan. Kok bisa sih ngomong gue lo? Ada yang pernah bilang gak cocok gak? Ngomong gue lo. Pernah. Tapi menurut saya dari pihak Marlo juga sebagai pembawa acara, dia tidak menunjukkan bahasa yang baik. Dari awal video kita dengar sendiri si hostnya atau si Marlo sudah menyinggung bintang tamunya dengan berkata kasar. Dia nanya ke Keisha kayak ngomong, kamu anak B2 gitu, kan itu kayak nggak sopan banget ya. Kemudian si Marlo setidaknya kalau dia pengen mengutarakan pendapat, alangkah baiknya dengan bahasa yang sopan agar si bintang tamunya tidak tersinggung. Marlo di sini sebagai tuan rumah seharusnya tidak berusaha menjatuhkan lawan bicaranya. Dia harus bisa menjaga integritas dia sebagai host di sana. Harus menghargai lawan bicaranya. Anak babi kan ini kita lagi podcast ya. Coba ya, ini gue baru berapa sih? 16. Iya, kelihatan sekali mereka berdua saling serang ya. Si host seakan memancing bintang tamu. Kalau saya lihat dari pembicaraan mereka sih, dari awal mereka ini sudah tidak nyaman. Namun di menit ke-8, si host mulai ingin memperbaiki pembicaraan. Namun bintang tamu menjawab seadanya dan si host sudah tidak sabar. Padahal jika kita melihat etika berbicara, salah satunya adalah saling menghargai satu sama lain. Tidak menyinggung perasaan, tapi yang disalurkan di sini adalah mereka bisa bertahan 52 menit dalam kondisi yang seperti itu. Lagi sebagai orang kabupaten ya. Next question. Selama lu berkarir pernah ngerasain demam panggung gak sih? Oh sangat. Dan gimana cara mengatasinya? Meditasi. Oke. Hal apa yang paling lu nikmatin sebagai musisi? Ada pilihan abjad aja gak sih biar lebih cepet? Kayak bla bla bla. Jadi Enggak, saya interview orang yang mau diinterview kok. Oh ya. Kalau kelihatan gak mau, ya saya baca aja. Iya deh. Secara profesional. Oke. Ada hal yang paling lu nikmatin gak sebagai musisi? Nyanyi, salah ya? Bener kok. Next. Nyanyi. Salah ya? Kalau cara lu menghadapi haters dan komentar negatif gimana? Memang harus dihadapin ya? Nggak harus ya. Ya kayak biarin aja gak sih? Tapi kalau ada. Apa? Didiemin aja. Iya, karena makin kita, misalnya kita ngebales tuh makin rame, makin bacot.
Benar sih. Setuju nggak? Karena kan mereka cuma mau atensi biasanya. Benar, cuman butuh perhatian aja. Kasian ya. Next question. Hal apa yang membuat lu ingin terus berkarir di industri musik? Ya karena mau berkarir. Salah lagi. Nggak ada salah, nggak ada Makasih, benar di sini makasih. kan. Makasih. Betul sekali. Kalau menurut saya juga, mungkin di podcast mereka mengusung tema kekinian, di mana mereka tidak mengusung etika berkomunikasi. Dari pihak pembawa acara sudah jelas, dari awal menyinggung perasaan bintang tamu. Dan bintang tamu juga dari segi bahasa kurang sopan, kurang bisa diterima dalam hal etika komunikasi itu sendiri. Jadi menurut saya di podcast itu tidak ada etika komunikasi yang baik, entah itu dari bintang tamu maupun dari si host itu sendiri. Jadi kurang ada sopan santun dari kedua belah pihak gitu. Jadi ya saya sependapat dengan kalian berdua sih. Dari 52 menit itu saya melihat kedua belah pihak itu tidak ada etika berkomunikasi. Tidak ada etika YouTube sama sekali. Malah saya melihat bahasa yang kurang baik, intonasi bahasa yang kurang jelas, tidak saling menghormati dari privasi lawan bicara itu sendiri. Bahkan tidak cuma dari segi etika komunikasi yang kurang baik saja, namun dari segi gestur tubuh pada saat si wawancara itu sendiri, Kesha ini sendiri kurang bisa menghargai gitu, kurang bisa menghargai pembawa acara itu sendiri. Dia duduk dengan satu kaki diangkat ke atas, saya rasa kurang sopan ya. Apalagi pembawa acaranya lebih tua dari Kesha itu sendiri. Dan dari Marlo juga begitu. Dia awal berbicara itu dari awal pembukaan itu tidak ada rasa nyaman sama sekali, berkata kasar, bertentangan sekali dengan istilahnya etika komunikasi itu sendiri. Ya, saya setuju sekali dengan kalian. Mereka kan public figure, ditonton jutaan orang dengan gaya bahasa dan gaya komunikasi yang menurut saya tidak baik, itu sungguh sangat disayangkan ya. Benar sekali. Dari mereka ada plus minusnya sih. Dari si bintang tamu karena masih muda, emosi masih labil. Jadi terlihat pecicilan kurang sopan dan bahkan bad attitude. Apalagi berbicara yang lebih tua. Dan pembawa acara pun kurang bisa menyesuaikan dengan kondisi bintang tamu. Yang dimana dari awal sambutan saja tidak seharusnya menyinggung lawan bicara. Oke, jadi intinya gimana nih teman-teman dari podcast mereka berdua? Jadi intinya dari video yang tadi saya menyimpulkan bahwa dari acara mereka berdua kurangnya komunikasi yang baik, kurangnya rasa menghormati, terus intonasi yang tidak jelas dari bintang tamu, bahkan memotong pembicaraan pada saat podcast, eh, pada saat hostnya bertanya langsung dipotong sama si bintang tamunya. Itu sungguh sangat tidak baik dalam etika berkomunikasi. Eh, Kurangnya integritas dari si host, bahkan mungkin dirasa tidak adil dibandingkan dengan podcast dia dengan bintang tamu lainnya. Oke, jadi dalam hal ini keduanya memiliki poin-poin sendiri ya. Jadi untuk dari pihak Kesha, mereka harus lebih mungkin berhati-hati lagi ya dalam menerima interview, dalam menjawab interview atau berinteraksi dengan orang lain. Karena itu sangat berpengaruh untuk karya-karya yang akan dihasilkan ke depannya. Karena sebagai public figure, pasti ada banyak hal yang akan dilihat, akan dipertimbangkan oleh masyarakat sebagai penggemar mereka. Untuk Marlo sendiri juga mungkin untuk selanjutnya untuk lebih menghargai lawan bicara dengan tidak memancing emosi. Entah itu mau yang lebih muda, yang lebih tua, seumuran, alangkah lebih baiknya menjaga privasi mereka dan lebih menghargai lawan bicara. Oke, baiklah teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas komentar etika YouTube-nya. Itulah pembahasan etika YouTube kali ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.